ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun dari segala kesalahan kita, dari segala dosa kita, karena kita hidup di muka bumi sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bersalah. Maka dari itu kita minta selalu ampunan dari Allah agar selalu memberikan ampunannya kepada kita. Ya. Pujilah Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik kepada kita sampai detik ini. Ya, di tengah-tengah kita tidak taat sama Allah, ada yang tadi sholat subuh mungkin ketinggalan sholatnya, atau tadi mungkin tidak zikir pagi, tapi Allah masih memberikan kesempatan dan kesempatan untuk selalu menjadi baik lagi. Maka adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lebih sayang lagi kepada kita selain Allah. Umi sayang sama kita, ya. Umi, abi, kayak yakin sayang banget sama kita. Kalau kalian sakit, kalian langsung diobati. Kalau kalian nangis, langsung diomelin. Bukan diomelin, langsung didiemin. Diam gitu ya. Sambil dicubit sedikit. Ya, kalau kalian lapar, Umi langsung sediakan makanan. Itulah Umi kita, hebat. Ya, istimewa, penuh kebaikan, sayang sama kita. Tapi yakin deh, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang lagi dari seorang ibu kepada anaknya. Maka yuk teman-teman, kita memuji Allah, ya, kita berdoa kepada Allah, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dengan ini insyaallah taala Allah akan semakin sayang sama kita. Kemudian salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tema kajian kita adalah berkisar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hari kiamat. Hari ini kita mau belajar tentang peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat. Sebelum hancurnya bumi ini, rumah hancur, gunung-gunung berterbangan, matahari digulung-gulung. Sebelum kejadian-kejadian besar itu, adik-adik, akan ada kejadian-kejadian, akan ada peristiwa-peristiwa yang akan menjadi tanda-tandanya. Ya, begitulah sunatullahnya. Begitulah takdir dari Allah. Allah akan kirimkan tanda-tandanya. Kenapa?
Bukti Allah sayang sama kita. Betul nggak? Dengan adanya tanda. Oh, sudah dikasih tanda ya? Oh, berarti siap-siap ah. Ya, berarti aku harus waspada ah. Coba kalau nggak dikasih tanda. Lagi enak-enak, tiba-tiba bumbunya sekilas. Matahari tiba-tiba turun, bulan tiba-tiba hancur, bumi, lautan, gunung-gunung, semuanya tiba-tiba hancur. Dan ketika kita membuka mata, ternyata kita sudah ada di padang mahsyar, tentu kita akan rugi. Aduh, kok sudah ada di padang mahsyar aja nih? Aduh, belum sholat lagi waktu di dunia. Aduh, belum beramal soleh lagi di dunia. Aduh, disuruh belajar, malah malas-malasan lagi. Aduh, kemarin aku sempat bilang sama Umi dan Abi. Aduh, gimana ya? Aku belum siap. Nah, kalau kita nggak siap, akan langsung dikasih hukuman. Tapi adik-adik, karena Allah itu sayang banget sama kita, maka Allah kasih tanda-tandanya dari sejak lama. Bahkan dari sebelum adik-adik dilahirkan. Bahkan Umi dan Abi belum dilahirkan. Kakek belum dilahirkan. Kakeknya kakek belum dilahirkan. Kakeknya kakek lagi belum dilahirkan. Kakeknya kakek lagi belum dilahirkan. Sudah ada tandanya adik-adik. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas ke sana, ada kabar yang sangat mengejutkan. Kita selama ini menganggap kiamat kan nggak ada yang tahu, masih lama ya. Aku masih umurku ntar sampai 100 tahun aku mah hidupnya nanti masih lama. Itu bayangan kita adik-adik. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya kiamat itu dekat. Dekat banget. Hampir dapat. Kok bisa gitu Kak Yogi? Karena Allah berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Apa kata Allah? Telah dekat pada manusia hari perhitungan. Hari nanti mereka akan ditanya, gimana sholat kamu? Hei, kamu gimana? Pakai jilbab apa enggak? Hei, kamu baik atau tidak? Itu sudah dekat waktunya. Sedang mereka berada di dalam kelalaian. Banyak yang lupa. Kita lupa. Kita lalai. Bahwasanya kita itu sudah dekat sama hari kiamat. Ibaratnya ada orang lagi mainan handphone. Ada orang lagi mainan handphone adik-adik. Ya. Di depannya ada api. Ya. Karena dia sibuk mainan handphone, dia nggak ngelihat kalau di depannya ada api. Dia mainan handphone aja, mainan game, ya kan? Nonton YouTube yang nggak berguna, ya. Nonton, blak, masuk ya ke dalam api. Ya, dia masuk ke dalam siksaan. Kenapa? Karena dia lalai. Dia nggak sadar bahwasanya kiamat itu sangat dekat. Allah juga berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, kita itu mereka manusia itu memandang siksaan itu jauh. Alah, Ogi, ngapain sih belajar tentang hari kiamat? Kiamat kan masih jauh. Ya, ntar aku gampang deh bisa jawab pertanyaannya. Inilah pandangan manusia. Ya, mereka memandang adik-adik ya kiamat masih jauh. Sampai-sampai ada yang ketawa. Hahaha. Kiamat doang. Waliyadzubillah. Ini nggak boleh adik-adik. Ya, sedangkan kami memandangnya dekat. Ya, pasti terjadi adik-adik sekalian. Allah juga berfirman, iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, jadi adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Azza wa Jalla, hari kiamat itu dekat. Ibarat antara kita dengan antara pulpen yang hitam dan pulpen yang merah ini seperti ini.
sudah ada di depan mata. Adik-adik, ini kiamatnya, ini kita. Ya, dan kita selalu berjalan menuju ke pulpen ini. Nggak ada yang berjalan mundur. Jauh ada dari kiamat. Dadah, 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 dadah. Aku mau hidup di bumi lain, misalkan. Ada ya. Itu hanya hayalan manusia. Semua kita dekat. Mau gendis, mau yogi, mau syauki, mau bapaknya yogi, mau bapaknya gendis, mau kakeknya yogi, mau kakeknya teman-teman. Semuanya berjalan kemana teman-teman? Deketin. Dekat, 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 dekat. Semakin dekat. Dan kita ada di sini sekarang. Ya, kita adik-adik ada di sini. Dikit lagi akan terjadi hari kiamat. Tapi kapan Kak Yogi? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Itu adalah kabar dari Allah bahwasanya kiamat itu dekat sekali kejadiannya. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak mendekati hari kiamat ini, kita akan disajikan dengan tanda-tandanya. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Mau tahu nggak? Peristiwa yang sudah terjadi, yang merupakan tanda kiamat. Apakah itu Kak Yogi peristiwanya? Peristiwa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diutus, ya. Nabi Muhammad diutuskan sudah lama banget adik-adik ya. Betul nggak? Kakek kita ketemu nggak sama Nabi Muhammad? Oh enggak. Kakeknya kakek? Enggak. Kakeknya kakek? Enggak juga. Kakek, enggak juga. Sampai 20 keturunan. Kakek. Enggak ada yang ketemu adik-adik. Ya, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal ribuan tahun lalu. Tapi ternyata Nabi Muhammad diutus ke muka bumi adalah tanda di mana bumi ini sudah mendekati kehancuran. Ya, dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat udah dekat, adik-adik. Kata Nabi, bu'istu, aku diutus. Ana wasa'a kahatain. Ya, aku diutus. Dan antara aku dan hari kiamat seperti ini. Waduh, sini ke sini. Menurut kalian jauh atau dekat? Dekat. Ya, ini Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, ini hari kiamat. Dari sini tinggal lompat doang. Tus, nyampe. Berarti waktu untuk hancurnya matahari, adik-adik. Kemudian waktu untuk tenggelamnya matahari dari tempat terbitnya dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, itu udah deket banget adik-adik. Ya, jadi nggak lagi kok kita ada di bumi ini, apalagi hari ini buminya sudah dikelilingi oleh virus corona. Ya, buminya sudah dikelilingi oleh virus-virus jahat. Ya, nggak lama lagi adik-adik. Sebentar banget. Ya, sebentar. Hanya hitungan hari lagi. Bumi ini akan hancur. Tapi kapan Kak Yogi? Nggak ada orang yang tahu. Ya, ini tanda yang pertama. Yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah diutus, kemudian Nabi juga meninggal. Ya, apalagi Kak Yogi yang termasuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya,
peristiwa-peristiwa atau yang telah terjadi ya, Nabi Muhammad telah terjadi nih ya. Terbunuhnya Utsman bin Affan ya, itu juga sudah terjadi ya. Utsman bin Affan seorang sahabat ya. Utsman bin Affan seorang sahabat yang meninggalnya dibunuh adik-adik oleh orang-orang jahat. Padahal Utsman bin Affan adalah orang baik. Ya, Utsman bin Affan ketika itu sudah berusia kurang lebih 80 tahun, sudah tua renta. Ya, ketika itu sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba orang-orang menyerang. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sabar terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan. Akhirnya menyerang sini, menyerang sana, menyerang sini, menyerang sana. Ya, Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Islam yang tidak berilmu, adik-adik sekalian. Ya, Utsman bin Affan tertimpa musibah, dan ini adik-adik adalah salah satu tanda atau peristiwa yang terjadi menjelang hari kiamat. Wah, padahal Utsman bin Affan terbunuhnya sudah ribuan tahun lalu ya adik-adik ya. Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu kejadian itu kecuali dengan belajar sirah. Ya, nggak ada yang bisa melihat pada hari itu. Ya, tapi itulah tandanya. Ya, itulah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Berarti tandanya itu adik-adik. Rentetan peristiwanya itu adalah dari zaman dahulu sampai nanti menjelang hari kiamat. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tanda yang berikutnya adalah tanda yang akan terjadi nih. Ya, dan masih terus terjadi sampai menjelang hari kiamat. Akan terus berulang-ulang. Apa itu Kak Yogi? Munculnya Ruwaibidah namanya. Ih, Kak Yogi aku baru mendengar nih. Nah, karena adik-adik kajian, adik-adik harus menghafal istilah ini ya. Namanya Ruwaibidah. Apa namanya? Kak Yogi ulang adik-adik pelan-pelan ya. Munculnya Ruwaibidah. Apa itu Kak Yogi? Ya, peristiwa apa sih Ruwaibidah itu? Kira-kira apa sih Ruwaibidah itu adik-adik ya? Oke, Kak Yogi jelasin. Ruwaibidah itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar, tapi banyak berbicara. Dia males kalau disuruh belajar. Ayo ikut kajian. Enggak capek. Enakan nonton. Enakan tidur. Apalagi di rumah. Ya kan? Ayo kita belajar kajian. Ngapain kajian? Cuma dicerewetin aja. Ya, misalkan gitu. Enakan aku mainan. Hati-hati adik-adik. Kita jikalau tidak mau belajar, tidak mau menimba ilmu, maka kita akan menjadi Ruwaibidah. Apa sih Kak Yogi Ruwaibidah? Orang-orang yang tidak mau belajar, tapi banyak berbicara, terutama dalam urusan agama. Ya, dia malas belajar, dia malas baca buku, gak mau ikutan kajian, tapi bergaya-gaya berbicara tentang agama. Maka ini gak boleh. Ya, adik-adik, belajar agama itu tuntutan untuk seorang muslim sampai nanti hari kiamat. Ya, Kak Yogi mengajarkan kepada teman-teman di bahasa Arab, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Ya, nuntut ilmu itu wajib. Kenapa Kak Yogi wajib? Soalnya kalau misalkan kita nggak belajar, berarti kita lagi menjalani tanda-tanda hari kiamat. Kita lagi menjalani salah satu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat adik-adik, yaitu menjadi orang ruwaibidah. Ya, maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku jadi orang ruwaibidah. Ya, bagaimana caranya supaya tidak menjadi orang yang ruwaibidah, adik-adik? Kita harus kajian. Ya, biar cerdas, biar pintar. Apalagi kita mau bertemu dengan Allah. Ya, Allah itu maha mengetahui. Sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Maka dari itu, kita harus rajin belajar. Kalian kalau ke sekolah, sekarang belum sekolah, ya. Sekolahnya lewat online ya, teman-teman ya. Mendis dan teman-teman belajar di depan laptop aja. Ya, sama kok. Kak Yogi juga belajar depan laptop terus sekarang. Ya, belajarnya Kak Yogi juga belajar dari habis zuhur sampai jam 6. Ntar belajar lagi begitu ya. Tapi alhamdulillah, yang penting kita masih bisa belajar. Jangan sampai nanti kita jadi orang yang ruwaibidah. Maka dari itu Kak Yogi pesan sama adik-adik, belajarlah agama sampai nanti kita meninggal. Ya, capek Kak Yogi, bosen. Misalkan, ya, nggak enak. Bosenin, udah Kak Yoginya ngomong terus, berisik misalkan. Apa adik-adik? Ya, adik-adik harus bersabar. Nggak apa-apa, kayak Yogi ngomong terus sabar, sabar, gitu ya. Yang penting aku dapat ilmu, gitu ya. Kayak Yogi juga kadang-kadang kalau lagi belajar, dengerin guru kayak Yogi nih. Aduh, gurunya ngomong terus. Aduh, ada guru kayak Yogi teman-teman. Berbicara dari jam 1 siang sampai menjelang sholat asar, nggak pakai berhenti. dari habis jam 1 sampai menjelang sholat asar, kita yang belajar cuma gini aja. Kapan sih selesainya? Kapan sih selesai? Jadi ngomong terus gitu ya. Sama. Kak Yogi juga punya perasaan seperti adik-adik. Tapi adik-adik, kita nggak boleh mengungkapkannya. Kita cukup bersabar. Ya Allah, semoga cepat berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mintanya sama Allah. Ya. Dan tetap berjuang. Ya Allah, semoga kesabaranku, semoga pengorbananku berbuah ilmu. Harus gitu adik-adik. Ya, jadi kalian tetap sabar kajian sama Kak Yogi nggak lama-lama kok. Betul kan ya? Kajian kita biasanya 1 jam selesai. Iya, 1 jam selesai. Walaupun hari ini 10 jam deh insya Allah belajarnya. Ya. Oh enggak, enggak mau ya. Ya udah deh 1 aja. Ya, belajar sama Kak Yogi pendek kok 1 jam. Ya, karena yang diinginkan adalah adik-adik paham. Gitu ya. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, banyak berlindung ya kepada Allah untuk terhindar dari yang namanya ruwai bidoh. Terus gimana caranya supaya aku nggak jadi ruwai bidoh, Kak Yogi? Kita belajar dan carilah guru yang benar-benar mengajarkan ilmu, terutama agama. Ya, hari ini adik-adik banyak ruwai bidoh yang berkeliaran. Ya, di mana mereka tidak belajar, mereka tidak menghabiskan waktu untuk duduk menimba ilmu, tapi banyak berbicara. Maka Kak Yogi pesan sama adik-adik, belajarlah dari guru-guru yang kalian harus tahu dari mana sumber ilmunya berasal. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mau tahu nggak salah satu tanda hari kiamat? Peristiwa kecil yang sekarang adik-adik saksikan. Mau tahu? Yang berikutnya adalah banyaknya wanita banyaknya wanita yang tidak
menutup aurat. Ya, banyaknya wanita yang tidak menutup aurat. Adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, asal hukum dari seorang perempuan harusnya adalah pakai jilbab. Itu hukum wajib. Ya, alhamdulillah di sini semuanya pakai jilbab. Yang laki-laki pakai jilbab. Yang perempuan pakai jilbab ya. Yang laki-laki jangan ya. Yang perempuan Masya Allah ya, pakai jilbab, rapih banget. Barakallahu fikum. Ya, ini nggak boleh kalian lepas. Ya, kecuali dalam rumah. Ya, kalau dalam rumah mah nggak apa-apa adik-adik. Ya, lagi mandi di kamar mandi, makalah bahasa bihi. Ya, tapi kalau keluar rumah jangan dilepas. Karena dengan melepasnya jilbab berarti adik-adik sedang menjalani peristiwa menjelang hari kiamat. Coba perhatikan hari ini. Ada nggak orang-orang Islam perempuan dewasa nggak pakai jilbab? Banyak, banyak, banyak banget. Ya, sampai-sampai kata dia biasa aja nggak pakai jilbab. Ya, ada yang menganggap itu bukan dosa besar, padahal itu dosa adik-adik. Ya, emak-emak, ya, nggak pakai jilbab, udah rambutnya panjang, ya kan? Kemana-mana rambutnya diperlihatkan. Waliyazubillah. Ini nggak betul adik-adik. Yang betul hukum asalnya perempuan itu pakai jilbab. Tapi bukan cuma jilbab doang. Pakaian ke bawahnya harus gombrong kalau kata orang. Nggak boleh ketat. Ya, ada yang pakai jilbab tapi ketat banget pakaiannya. Waliyazubillah nggak boleh. Ya, tetap diusahakan pakaiannya untuk agak lebar sedikit, untuk besar sedikit. Ya, untuk apa Kak Yogi? Agar tidak terlihat auratnya. Bahkan, adik-adik tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan neraka, adik-adik. Oh, Nabi Muhammad pernah melihat neraka dengan izin Allah. Ya, dan apa yang dilihat di sana adik-adik? Kebanyakan adalah dari wanita. Kenapa? Karena wanita banyak yang membuka auratnya. Disuruh pakai jilbab. Ayo pakai jilbab. Enggak, enggak mau. Salah. Ya, itu jadi peristiwa menjelang hari kiamat. Maka kayak pesan nih sama kalian. Berlatihlah menggunakan jilbab dari sekarang. Pakai kerudung yang lebar. Ya, barakallahu fiik, pakai jilbab, ditutup auratnya. Kalau ada laki-laki, misalkan kalian lagi di dalam rumah nih, kemudian datang laki-laki yang kalian nggak kenal, ya datang temannya Abi misalkan, kalian langsung masuk ke kamar, kalian langsung ambil jilbab kalau kalian mau keluar. Tapi kalau kalian nggak mau keluar, silakan kalian bisa berada di dalam kamar. Apalagi teman-teman yang sudah besar seperti Kak Kirei, ya di sini Kak Yogi tahu ya, Kak Kirei, Kakak Lubena, ya dan teman-teman Kakak Denisa, ya dan yang lainnya. Kalau misalkan kalian merasa, oh aku sudah besar, kemudian ada orang lain masuk ke dalam rumah, usahakan pakai jilbab yang besar. Jikalau tidak, maka kalian tetap berada di dalam rumah. Ya, jadi kalau laki-laki nggak usah, ya laki-laki nggak usah pakai jilbab. Ya, ya laki-laki nggak usah pakai jilbab. Ya, laki-laki cukup pakai peci aja. Ya, Kak Yogi, aduh aku malu ntar auratku terbuka dengan laki-laki. Aku mau pakai jilbab gitu ya. Jangan. Ya. Ini justru dosa malahan. Kak Yogi, aku malu Kak sama yang akhwat-akhwat. Aku pakai jilbab aja misalkan. Jangan. Nggak boleh ya. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Nah, kemudian adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang akan terjadi ya menjelang hari kiamat nanti adalah
ucapan salam, ya, ucapan salam hanya diucapkan pada orang yang dikenal. Ya, kalau nggak kenal, ketemu nih, tek, 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 di jalan. Ya, sama orang. Karena merasa tidak kenal, akhirnya dia tidak mau mengucapkan salam. Ya, senyum pun tidak. Padahal itu adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Nggak ada yang mengucapkan salam kecuali pada golongannya. Atau kecuali pada orang yang dia kenal. Kak Yogi nggak kenal sama kalian misalkan. Kak Yogi nggak kenal sama kalian. Pas ketemu, ya harusnya bukan begitu. Ucapin salam. Sama siapa aja adik-adik ucapkan salam. Ketika adik-adik tahu bahwasannya dia orang Islam. Kalian mau beli sesuatu. Mau beli misalkan di depan ada tukang somai. Bang, beli bang somainya bang. Ya, kalian datangin dulu. Assalamualaikum. Bang, beli somainya dong bang. Ya, beli 1.000 aja. Yang banyak ya bang. Gitu ya. 1.000 dapat banyak. Nggak dapat sekarang ya. Ya, bang beli somainya. Jangan langsung begitu. Ucapkan salam. Assalamualaikum bang. Beli somainya dong. Ya, Assalamualaikum Bu, mau beli dong? Ya, Assalamualaikum Pak, mau beli buburnya dong? Kerupuknya aja, misalkan. Ya, dan seterusnya. Yang penting ucapkan salam. Ya, orang akan heran. Masya Allah, waalaikumsalam deh. Oke deh. Ya, Bapak bungkusin ya. Ya, oke deh. Ibu bungkusin ya, kamunya. Gitu ya. Oke, ntar ibu bungkusin ya mau beli apa, somainya dibungkusin. Ya, tapi ucapkan dulu salam coba. Sama siapapun. Ya, ada tukang paket, paket. Misalkan, oh iya Pak, Assalamualaikum Pak. Terima kasih ya Pak. Hati-hati di jalan. Ucapkan salam. Sama siapapun di masjid. Ketemu sama teman-teman. Ucapkan salam, Assalamualaikum. Ketemu teman-teman bermain. Ya, yoge. Yogi, main yuk. Misalkan, ya. Temui temannya dengan mengucapkan salam. Oh iya, oke. Assalamualaikum. Ya. Salam itu doa buat saudara kita. Salam itu doa buat teman-teman kita. Maka dari itu kalau ketemu sama siapapun ucapkan salam. Walaupun kalian tidak mengenalnya. Ya, nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa tanda yang Kak Yogi sebutin? Banyak sebenarnya ya. Ada berapa yang Kak Yogi sebutin? 5 ya. Barakallahu fiikum. Ada 5 tanda yang sudah Kak Yogi sebutkan. Masih banyak tanda-tanda lain ya yang akan mengiringi sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Artinya apa? Kita sekarang ini lagi menjalani tanda-tanda hari kiamat. Kak Yogi yakin nggak semua kalian kalau ketemu sama orang mau mengucapkan salam, betul? Iya, ada yang malu, ya Kak Yogi malu, misalkan. Ya, takut ngucapin salam nggak enak, misalkan. Ya, tapi yuk, bukan berarti kita lantas tidak mengucapkan salam, tidak. Ya, walaupun kiamat akan terjadi, Kak Yogi udahlah, kan ntar kiamat terjadi juga, aku nggak mau ngucapin salam. Salah adik-adik. Mengucapkan salam itu dapat pahala nggak? Dapat dong. Ya, teman-teman yang belajar bahasa Arab tahu kan? Afsyus salama bainakum. Ya, afsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, sebarkan salam. Jangan pelit sama salam. Sambil senyum. Ya, insya Allah Ta'ala akan berhadiah pahala di sisi kalian. Dan masih banyak sebenarnya tanda-tanda yang harus kayak disebutkan. Tapi 5 ini bisa menjadi gambaran bagi kalian. Begitu dekatnya hari kiamat. Nabi diutus. Loh, Nabi diutus kan udah lama. Padahal Nabi bilang, Nabi dan hari kiamat itu seperti jari telunjuk dengan ibu jari. Dua, deket banget, tinggal ketemu. Plak. Terjadi di hari kiamat. Ya,
Deket banget. Berarti kita itu harus siap-siap dari sekarang. Nggak boleh lalai. Ya, siapkan pahala sebanyak mungkin. Ya, siapin pahala-nya. Siapin pahalanya sebanyak mungkin karena sekarang itu sudah ada tanda-tandanya. Ya, sudah tercium aromanya. Ibaratnya kalau kita sudah dekat dengan tukang sate, ya, kita akan mencium aroma, tukang sate nih, udah dekat nih tukang sate nih. Berarti nggak lama lagi kalian akan bertemu tukang sate. Bukan begitu? Kalian mencium aroma duren. Durennya wangi banget di mana ya? Oh, itu dia di depan ada tukang duren. Ya, begitupun dengan hari kiamat. Ya, tanda-tandanya sudah banyak, peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sudah banyak. Maka yuk kita bersiap-siap. Ya, yuk kita siapin bekal. Bukan bekal ayam goreng, bukan bekal sate goreng, sate bakar ya. Bukan bekal yang lainnya, bukan bekal makanan, tapi bekal pahala. Adik-adik yang selama ini masih belum latihan sholat dengan baik, yuk kita sholat. Ya, sholatnya diperbaiki, sholatnya yang khusyuk. Oh, ada adik-adik yang belum bisa mengaji, yuk kita mengaji, latihan berguru, menimba ilmu, ngaji yang benar. Ya, baca Al-Quran yang baik, supaya bekal kita semakin lagi. Dan adik-adik yang kayak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 gambaran yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Ya, berikutnya akan kayak ceritakan lagi 5 lagi menjelang hari kiamat ada apa aja. Kemudian Kak Yogi akan cerita lagi tentang 10 tanda kiamat besar. Termasuk nanti akan ada Dajjal, ya, nanti akan ada Ya'juj dan Ma'juj, ya, nanti akan keluar binatang yang dapat berbicara, ya, akan ada tanda api dari Khuraisan yang menggiring manusia, banyak sekali, ya, banyak sekali pelajaran dan ilmu yang harus adik-adik nantikan di pembahasan tentang hari kiamat. Ya, oke, sebentar, Kak Yogi mau meringkas. Ada 5 tandanya tadi ya. Kak Yogi mau minta siapa ya yang bisa bantuin Kak Yogi? Siapa yang bisa bantuin Kak Yogi nyebutin 5 tanda hari kiamatnya? Baca nggak apa-apa. Oke, Ananda Rafif, silakan Rafif, Aidinto, bisa baca sayang? Bisa dibuka, bantuin Kak Yogi 5 tanda hari kiamatnya. Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah. Munculnya Ruwaibidah atau Mumtaz. orang-orang yang tidak mau belajar. Mumtaz. Banyaknya wanita yang tidak menutup aurat. Oke. Mumtaz. Ucapan salam yang digunakan hanya untuk orang-orang yang dikenal. Barakallahu fiik Mas Rafif. Syukran Mas Rafif. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Perhatikan, apakah Kak Yogi mau tanya, apakah kalian bisa melihat peristiwa-peristiwa itu sekarang? Ya. Ya. Apa peristiwa yang bisa teman-teman lihat pada hari ini? Banyaknya wanita yang tidak menutup auratnya. Ya, bahkan sudah emak-emak ya sangat disayangkan nggak pakai jilbab. Tapi yang anehnya nyuruh anaknya pakai jilbab. Nah, emak cubit nih ntar kalau nggak pakai jilbab. Ayo pakai jilbabnya. Emaknya keluar kemana-mana nggak pakai jilbab. Itulah yang terjadi di Indonesia. Ya, kalau di Arab Saudi adik-adik tidak. Kalau di Arab Saudi anaknya bahkan anak para ulama, anak para masyayikh, anaknya yang perempuan masih kecil dibebaskan tidak pakai jilbab. Ya, selama dia belum balik, bebas, masih kecil. Ya, tapi kalau sudah besar, mereka wajib pakai jilbab. Ya, itu bedanya. Kalau di Indonesia lebih bagus lagi, anak-anak sudah diajarkan pakai
jilbab. Ya, anak-anak dari kecil sudah diajarkan bagaimana menutup aurat. Tapi yang Kak Yogi mau pesankan sama teman-teman, ya, yang ingin Kak Yogi pesankan buat adik-adik perempuan terutama, bertahanlah pakai jilbab bukan hanya di waktu kecil, tapi nanti ketika kalian dewasa. Ya, insya Allah mungkin kapan-kapan kita akan kajian sedikit khusus buat adik-adik yang perempuan. Bagaimana kita itu dan kenapa sih kita itu harus pakai jilbab? Kenapa sih kita itu harus pakai kerudung? Emangnya ini bentuk Allah marah sama kita ya? Bukan sama sekali. Ada manfaat besar, ada hikmah besar. Kenapa kalian harus pakai jilbab? Jadi tadi Kakak Rafif sudah menjelaskan diutusnya Nabi Muhammad, ya, ada terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini kejadian yang ribuan tahun lalu ya. Dan Nabi bilang kiamat itu dekat, ya. Dan sekarang yang kita lihat banyak wanita yang tidak berjilbab, banyaknya orang yang mengucapkan salam hanya pada orang-orang yang dikenalnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin takut dengannya dengan mempelajari hari kiamat pada hari ini. Baik, wallahu taala alam bi as-shawab. Adakah adik-adik yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini? Kak Yogi, silahkan. Ada yang mau bertanya, Kak? Nah. Dari Sidoarjo, masalah. Nah. Bentar. Kaisan ya. Jadi bertanya, sayang. Ya. Kaisan. Tadi beliau bundanya WA, anaknya mau bertanya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik. Nah. Qadal. Kulli surur. Kaisan. Belum terdengar mungkin ya. Baik, sambil menunggu Kaisan, mungkin ada adik-adik yang lain mau bertanya tentang tanda-tanda 5 tadi, ya. Silakan Kaisan, sudah dibuka mic-nya. Oh, sudah dibuka, ya. Assalamualaikum Kaisan. Ini jaringannya Kak Yogi. Oke, seperti jaringannya ya. Oke. Waalaikumsalam. Nggak kedengeran suaranya. Baik, insya Allah. Ya, kalau belum terdengar ya. Kalau memang ada pertanyaan, boleh langsung nanti dikirim ke Ana, ya. Nanti coba kita menjawabnya. Siapa tahu jadi ilmu yang sama-sama bisa kita bahas dan kita pelajari. Insya Allah. Baik. Nah, ada teman-teman yang lain nggak? Udah mau bertanya? Oke. Ada yang tidak, ada yang mau. Oke, lagi belum bisa melihat. Ya, mungkin dari Alia ada yang mau tanya. Alia mana ya, sebentar. Soalnya banyak. Ada Alia dari Ciracas, ada yang dari Bekasi nih. Sebentar Kak. Oh, Alia dari Bekasi. Ya. Silakan Alia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Fadal. Apakah supaya tidak menjadi orang ruwaibidah itu gimana sih caranya? Dan Barakallahu fiik. Barakallahu Apa fiik. kita main-main? Naam, ahsan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, pembahasan tentang ruwaibidah tadi ya. Kak Yogi, gimana sih caranya supaya tidak menjadi ruwaibidah? Pertama adalah tidak menyampaikan atau berbicara terhadap sesuatu yang didengarnya. Ya, artinya ketika belajar tentang ilmu agama, kemudian baru sekedar mendengarkan, belum diteliti,
belum mencari sumber-sumbernya dari kitab ini, dari buku ini, dari buku ini, maka stop buat kalian dulu. Ya, kalian jangan banyak berbicara terhadap permasalahan agama tentunya ya, Ruwaibidah di sini. Kenapa? Karena bisa sangat berbahaya. Ya, bisa sangat berbahaya. Kayogi, teman-teman, Kayogi juga mengajarkan bahasa Arab untuk orang-orang dewasa. Ya, Kayogi menghadapi beberapa yang belajar. Ada yang terkena virus-virus Ruwaibidah. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan, Kayogi, aku sekarang nggak mau pakai uang kertas. Ya, nggak mau pakai uang kertas. Kenapa? Uang kertas itu haram. Katanya. Allahu Akbar. Sampai segininya adik-adik. Kenapa? Karena bermunculannya Ruwaibidah. Dia tidak memperhatikan bagaimana kondisi umat. Ya, berbicara semaunya sana sini, sana sini, sana sini, merusak. Ya, memberikan contoh yang buruk-buruk. Ya, memberikan contoh-contoh yang tidak baik, gitu. Maka dari itu, bagaimana agar kita itu terhindar dari penyakit Ruwaibidah ini? Pertama, banyaklah belajar, ya, banyaklah menuntut ilmu, ya, banyak belajar, ya, perbanyakin belajar, dan belajar. Ya, porsi mengajarnya, kalau nanti adik-adik sudah ngajar, dikitin ketimbang porsi belajarnya. Ya, belajarnya lama, ngajarnya sedikit. Kenapa? Karena kita takut menjadi yang namanya Ruwaibidah. Ya, adik-adik, pokoknya banyakin aja menuntut ilmu. Ya, banyakin menuntut ilmu, sehingga terhindar dari yang namanya Ruwaibidah. Dan ini lebih berbahaya adik-adik ya. Ini berbahaya sekali. Kalau salah memberikan ilmu, orang-orang akan banyak yang salah jalan. Maka kayak pesan sama kalian, belajarlah terus. Belajar, dan belajar. Jangan berhenti buat belajar ya. Sampai nanti kita meninggal, pokoknya belajar. Ya, Kak Yogi selalu berdoa, dan salah satu doa Kak Yogi, ya, yang selalu Kak Yogi ingin adalah, ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas ilmu. Artinya terus belajar. Jangan sampai putus semangat. Adik-adik harus minta sama Allah. Pokoknya ya Allah, aku mau belajar sampai aku nanti meninggal. Aku mau belajar terus. Agar aku terhindar dari kesalahan. Insya Allah dengan belajar, kita akan terhindar dari yang namanya Ruwaibidah. Ya, jadi kuncinya adalah pada belajar, sayang. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamil. Jazakallahu khairan. Kayak ada yang mau tanya nih banyak, Masya Allah. Masya Allah. Fadal. Kalisa dari Jakarta. Silakan Kalisa. Sudah dibuka mic-nya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam. Salihah. Labbaik. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Bagaimana caranya menasehati orang yang tidak menutup aurat supaya bisa menutup aurat? Syukran. Barakallahu fiik. Kak, bagaimana caranya supaya orang bisa menutup aurat? Ya, ada trik yang insya Allah paling bisa menjanjikan, yaitu memberikan dia hadiah berupa jilbab misalkan, atau berupa baju yang menutup aurat. Itu trik terhebat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, jadi caranya adalah kalian kasih hadiah berupa jilbab. Kemudian kalian nasihati, yuk pakai jilbab dong kayak aku. Ya, rambutku nggak kena sinar matahari nih, walaupun banyak kutunya, misalnya. Ya. Nah, rambutku bagus nih. Ya, alhamdulillah rambutku nggak dilihat oleh semua orang. Rambutku hanya dilihat oleh Abi di rumah. Yang lainnya nggak boleh ngelihat rambutku. Ya,
kecuali nanti pasanganku kalau aku sudah dewasa, gitu sayang. Ya, diajarkan dengan kalimat-kalimat yang lembut, insya Allah orang akan menerima. Dan nggak boleh dipaksa. Nih, aku beliin jilbab. Pakai jilbabnya. Kalau nggak, masuk neraka loh kamu nanti. Oh, jangan. Ya, nggak boleh begitu ya. Pakai nggak jilbabnya? Oh, udah dibilangin termasuk neraka. Misalkan. Jangan begitu adik-adik ya. Nggak boleh marah-marah. Pokoknya tetap sabar aja. Ya, dinasihatin pelan-pelan. Yuk pakai jilbab. Besok dia nggak mau lagi nih misalkan. Ya, tawarin lagi. Yuk pakai jilbabnya. Kan aku sudah belikan. Itu bagus loh, bahannya adem. Misalkan. Pelan-pelan ngomongnya. Insya Allah dia akan menerima. Jikalau adik-adik ternyata dia tetap tidak mau pakai jilbab, maka kita telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, nasihatilah dengan pelan, dengan lembut. Ya, insya Allah dia akan menerima. Pelan-pelan ya. Kayak Yogi soalnya pernah ketemu sama orang yang tadinya nggak pernah pakai jilbab sama sekali. Ya, kemudian dikasih ini ada jilbab, ya bagus bahannya misalkan. Akhirnya dia coba, oh enak ya ternyata. Akhirnya dia lama-lama mau pakai jilbab. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yogi ada lagi nih yang mau tanya, Masya Allah ada 7 anak nih yang mau tanya ke Masya Yogi. Allah. Masya Kak Allah. Isan, silakan Kak Isan. Tadi mic-nya sudah dibuka. Aha. Kak Isan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa boleh mengucapkan salam ke orang selain muslim? Nah, apa boleh mengucapkan salam kepada selain muslim? Tentu tidak. Ya, salam itu artinya keselamatan. Assalamu. Keselamatan alaikum. Ya, semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada kalian. Ya, artinya semoga kalian selalu selamat. Adapun non-muslim, mereka masih dalam lingkungan atau ranah di mana mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada atau mengucapkan salam kepada orang-orang kafir atau non-muslim. Gitu. Adik-adik, namanya orang tidak masuk Islam berarti dia sedang dimarah oleh Allah. Gitu ya. Karena Allah cuma menerima satu aja agama, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Allah cuma menerima satu. Dia malah keluar. Dia malah milih agama yang lain. Maka Allah lagi marah sama dia. Nah, ketika itu kita nggak boleh mengucapkan salam. Tapi apakah Kak Yogi lantas kita cemberut-cemberutan sama dia? Juga enggak. Ya kalau ketemu biasa aja nanya. Ya, gimana kabarnya? Ya, nggak boleh kalian bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia bukan orang Islam. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan lagi ya, Muhammad ya. Nah. Insya Allah dari Yazid. Yazid, silakan Yazid. Yazid dari Bekasi. Fadal. Yazid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ahsan. Nah, fadal. Kenapa kenapa terbunuhnya Utsman bin Affan bisa menjadi tanda-tanda hari kiamat? Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, kenapa terbunuhnya Utsman bin Affan bisa menjadi tanda hari kiamat? Ya, karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, adik-adik, ya kepemimpinan kemudian dipegang oleh Abu Bakar. Ya, kemudian Abu Bakar juga meninggal. Kepemimpinan diambillah oleh Umar bin Khattab. Nah, dalam sebuah hadis yang panjang, ya ditanyakan tentang pintu fitnah. Ya. Kemudian apakah siapa yang menjadi pembuka dari pintu fitnah tadi? Ya,
mulai dari zaman Umar bin Khattab, ya, mulai terjadi kekacauan. Ya, kapan terbukanya pintu fitnah tersebut? Ketika di zaman Utsman bin Affan. Kok bisa kok itu jadi tanda hari kiamat? Soalnya setelah Utsman bin Affan terbunuh, ya, masih ada orang-orang yang kemudian mengikuti generasi-generasi berikutnya. Ya, itu menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Khawarij namanya. Ya, dia akan terus melakukan kerusakan. Ya, kerusakan sampai nanti terjadinya hari kiamat. Jadi, setelah Utsman bin Affan terbunuh, ya, yang membunuh Utsman bin Affan adalah orang Islam, maka nanti sampai menjelang hari kiamat akan ada orang-orang yang mencela pemimpinnya, ya bahkan membunuh pemimpinnya. Akan terus terjadi kekacauan karena menyontoh dari perbuatan Abdullah bin, siapa yang tahu? Siapa orang-orang yang memimpin pembunuhan Utsman bin Affan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu di sini? Orang yang memimpin pembunuhan Utsman bin Affan namanya Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba. Ya, setelah peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, maka nanti sampai hari kiamat akan selalu ada peristiwa-peristiwa pembunuhan ataupun pencelaan terhadap para pemimpin-pemimpin Islam. Ya, akan keluar berbagai ujian-ujian, berbagai fitnah-fitnah sampai datangnya hari kiamat. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat yang panjang, siapakah di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah SAW tentang fitnah? Kata Umar. Lalu kata Huzaifah, aku hafal seperti yang beliau sabdakan. Kemudian Umar mengatakan, kemarilah, engkau memang berani. Rasulullah SAW bersabda, fitnah seorang laki-laki yang ada pada keluarganya dan seterusnya. Kata Umar, bukan ini, tapi fitnah yang bergelombang seperti ombak. Ya, kata Huzaifah, Umar, wahai Amirul Mukminin, ini mah nggak masalah bagi kamu. Ya, ini tidak ada masalah bagi kamu. Pintunya dirusak. Ya, kemudian beliau berkata, pintu itu pantas untuk tidak ditutup. Kemudian dikatakan, apakah beliau tahu apakah pintu itu ditutup? Betul, sebagaimana dia tahu pada keesokan harinya dan malam. Sesungguhnya aku meriwayatkan hadis ini bukan cerita bohong. Ya, jadi dari kisah yang panjang ini adik-adik, ya, Umar itu penasaran, apakah nanti aku menjadi pintu fitnah? Ya, ternyata Umar dibunuh oleh siapa? Ada yang tahu nggak Umar dibunuh oleh siapa? Nah, siapa yang tahu siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Nah, Fadilah Khansa. Fadilah Khansa tahu siapa yang membunuhnya? Baik. Silakan Fadilah, udah dibuka mic-nya kok. Bisa Fadilah dibuka mic-nya? Sudah. Fadilah. Nah. Siapa yang membunuh Umar? Abu Lu'lu al-Majusi. Ya, kayaknya gitu yang jawab ya. Abu Lu'lu al-Majusi. Ketika Umar adik-adik sudah dibunuh, ya, kemudian terbukalah mulai saat itu pintu-pintu fitnah. Ya, pemimpinnya dibunuh, termasuk adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala
anhu. Maka terus itu menjadi tanda hari kiamat, karena dengan begitu mudahnya orang-orang Islam membunuh pemimpinnya sendiri. Gitu ya. Wallahu taala alam bi as-shawab. Cukup insyaallah taala. Cukup Ummu Ahmad. Ya. Nah, Kak Yogi harus ada sesuatu lagi setelah ini. Jadi tadi ada beberapa hadiah yang Kak Yogi berikan, penghargaan buat adik-adik. Pertama tadi ada Ananda Rafif yang telah membacakan 5 tanda hari kiamat. Betul ya? Oke. Kemudian yang tadi bertanya tentang Ruwaibidah siapa? Tercatat. Alia ya. Yang tadi bertanya tentang Ruwaibidah siapa? Alia kalau nggak salah Kak Yogi. Oke, nanti bisa menghubungi Umma Ahmad. Dan terakhir, pertanyaan tentang Utsman bin Affan. Dan beliaulah 3 pemenang pada kajian kita hari ini insya Allah. Adapun catatannya nanti bisa di tag ke Instagram Kak Yogi bismillahi ta'ala. Ya, wallahu ta'ala a'lam bi'as-shawab. Jadi, Ananda bisa melengkapi, Ananda Rafif tadi, kemudian ada yang bertanya tentang Ruwaibidah, kemudian yang bertanya tentang Utsman bin Affan. Ya, secara ringkas, kenapa sih terbunuhnya Utsman itu bisa jadi tanda hari kiamat? Karena dengan terbunuhnya Utsman, maka terbukalah fitnah ataupun ujian sampai nanti hari kiamat. Ya. Nah. Baik, Kak Yogi bisa sampai di sini menemani kalian semua. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hari-hari kiamat dengan pengetahuan yang lainnya. Jazakumullahu khairan kepada semua adik-adik yang telah hadir pada hari ini ya. Semoga adik-adik bisa menjadi orang-orang yang terlepas dari jeratan Ruwaibidah. Adik-adik bisa terlepas dari jeratan-jeratan kurangnya ilmu dengan cara belajar seperti hari ini. Ya, Kak Yogi minta maaf kalau ada sesuatu yang salah dari Kak Yogi. Ya, apa yang salah itu datangnya dari Kak Yogi dan dari setan, dan kepada Allah Kak Yogi minta ampun. Jikalau ada yang benar, adik-adik, itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ma'assalamah, syukran lakum ala husni ihtimamikum. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam adik-adik. Syukran. Barakallahu fiik. Udah pekan lagi ya Kak, insya Allah Kak. Insya Allah. Materi adab dan akhlak nanti. Oke, siap. Oke, Kak Yogi mohon pamit duluan ya adik-adik ya. Ya. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Terima kasih adik-adik. Nama yang tadi disebutkan di chat, tolong WA alamat lengkapnya ya. Insya Allah akan dapat hadiah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.